In business, the Malaysian currency is staging its longest winning streak in 14 years. Pasti mata uang kita rupiah itu sangat lemah. Nah, gue bisa ngejelasin itu panjang lebar. Guys, ada kabar yang luar biasa dari negara tetangga Malaysia, di mana mata uang mereka yaitu ringgit berhasil menyentuh angka tertinggi selama 14 tahun terakhir, guys. Padahal pada bulan Februari kemarin, ringgit itu sempat menyentuh angka terendah, bahkan mendekati level krisis 1998. Lalu kenapa pada awal Agustus ini ringgit berubah menjadi sangat kuat, bahkan katanya menjadi terkuat selama 14 tahun terakhir? Di video kali ini aku bakal reaction alasan kenapa ringgit itu bisa secepat itu berubah, secepat itu naik. Bahkan kenaikannya dikatakan yang paling kuat di ASEAN, guys. Kita lihat sekarang videonya. Kerana kita bersamalah, ringgit kita terkuat dalam masa 14 tahun. Hari ini ringgit paling kuat dalam masa 14 tahun. Paling kuat dalam Asia peningkatannya. Kerana apa? Bukan kerana jasa saya, bukan kerana Anwar. Kerana dasar kerajaan, kerana kekuatan dan muafakat kita. In business, the Malaysian currency is staging its longest winning streak in 14 years, strengthening for a 10th day as optimism improves on economy and inflows of foreign funds. That's a sea change following 3 years of losses. And today, the ringgit is sudah rugi 3 tahun, sekarang naik 1.6%, hitting about 4.5 per dollar. That's the highest in a year. It has outperformed other Asian currencies, gaining 1.8% so far this year. Analysts say the ringgit is set to strengthen further amid bold fiscal reforms, strong growth and rising foreign investor interest. Malaysia's economy has also picked up pace, with improving exports driving second quarter gross domestic product to beat estimates. With the government launching policies to boost foreign investment while rolling back subsidies, global funds are returning. They have pumped in more than $100 million into local stocks this year, and Malaysia's second finance minister has expressed confidence that the growth projections of 4 to 5% this year can be achieved and may even go to a higher level. Ringgit telah pun pulih dan menonjol sebagai satu-satunya mata wang Asia utama yang meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tahun 2024. Ini berdasarkan beberapa faktor yang mendorong, termasuklah tactical play daripada Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia, termasuk penghantaran pulang, encouraging Malaysians to repatriate the ringgit, penukaran dan pelindungan nilai hasil mata wang asing, dan juga keputusan Bank Negara supaya tidak mengubah kadar faedah, dan expectation bahawa Amerika Syarikat akan menurun kadar faedah. Beberapa berita yang positif dari segi pelaburan-pelaburan ke negara kita, semua telah pun menyumbang kepada pengukuhan ringgit Malaysia. Ya, benda yang kita sambut, dan kita harap unjuran ini ataupun trend ini berterusan, dan ada unjuran boleh mengatakan boleh mencecah ke RM4.43 for every US dollar menjelang akhir 2024. Bahkan ada prediksi naik lagi. Faktor-faktor yang KJ dah sebutkan tadi, itu ramalan yang paling optimistik lah. Kalau mendekati itu pun saya rasa merupakan satu kegembiraan. Ya, betul. Cuma kita harap ia boleh juga memberikan peluang kepada dan flexibility kepada dana-dana kita yang kita tahu KJ telah pun diminta untuk memperbanyakkan pelaburan dalam pasaran domestik. Mungkin ia memberikan peluang untuk mereka kembali beraksi di pasaran luar negara untuk membawa pulangan yang terbaik kepada pemegang KWSP, PNB melalui ASB dan sebagainya. KWSP apa sih? Baik, saya akan teruskan dengan mengongsikan pergerakan prestasi ringgit setakat 1 Ogos dan juga 2024. Bursa Malaysia untuk setakat hari ini 1 Ogos 2024, di mana saya mulakan dengan pergerakan ringgit terlebih dahulu. Kalau anda dapat lihat, kalau untuk menunjukkan pergerakan ringgit, kalau graf itu menurun, menunjukkan ringgit itu mengukuh. Jadi kalau menurun, ringgitnya berarti bagus. Itu menaik, menunjukkan ringgit itu menyusut. Dan untuk setakat
setakat hari ini, setakat lihat pagi guys ini penurunannya. 9.47 pagi, ringgit berada pada paras 4.546 dan graf itu menurun dengan agak ketara. Kalau kita dapat lihat di sini, pengukuhan ringgit itu berlaku, kalau saya boleh tunjukkan dalam jangka masa 1 jam, ia dapat lihat pergerakan ataupun turun aliran terus memang. ringgit itu mengukuh dalam jangka masa 1 hari. Saya boleh tunjukkan pengukuhan ringgit itu agak ketara. Kalau mungkin dalam awal bulan Julai, kita dapat lihat ringgit itu menyusut dalam sekitar 4.687 pada Julai 24 hari bulan Julai 2024, dan pada setakat hari ini 1 Ogos, pengukuhan ringgit itu agak ketara. Kita dapat lihat berada pada paras 4.5469 dan kita akan lihat pada esok hari adakah ia kekal mengukuh untuk 2 Ogos, dan itu adalah berkenaan dengan ringgit, di mana ringgit meneruskan aliran meningkat itu dan ditutup di paras tertinggi dalam tempoh hampir 11 bulan. Pertama aku mau ngucapin selamat ya buat Malaysia yang udah berhasil menguatkan mata uang negara kalian. Dan Malaysia di sini kita lihat bakal semakin berani sih dia. Malaysia bakal semakin berani dalam mengambil keputusan karena keputusan yang sebelumnya juga udah berhasil gitu. Bahkan Februari 2024 ringgit itu masih tertinggal, masih di bawah gitu. Tapi pada awal Agustus ringgit melesat naik gitu. Jadi grafiknya, kalau misalkan grafiknya turun, itu artinya mata uangnya menguat guys. Karena patokannya kita pada dolar Amerika Serikat gitu. So, congratulations buat pemerintahan Malaysia. Dan aku harap ini bisa menjadi contoh ya buat Indonesia, karena yang aku tahu Indonesia sekarang lagi makin melemah. Bahkan kemarin-kemarin pada bulan Juni itu sampai di angka 16.000 lagi, dan sekarang udah lumayan naik lagi di angka 15 ribuan gitu. Mungkin kalian pengen tahu kenapa mata uang rupiah itu bisa lemah banget. Di sini aku punya satu video yang akan aku tunjukkan pada kalian. Pasti mata uang kita rupiah itu sangat lemah. Nah, gue bisa ngejelasin itu panjang lebar, tapi gue bakal ngejelasin itu secara singkat. Ada 2 faktor yang membuat rupiah itu kenapa sangat lemah. 1, defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita itu acap kali nilai impor kita jauh lebih besar dari ekspor. Nah, Kedua, betul. kita tergantung dengan yang namanya komoditas. Itulah kenapa rupiah termasuk mata uang yang lemah. Jadi, cara supaya rupiah itu punya power yang lebih kuat, nggak gampang terkoreksi karena pergerakan mata uang yang lain. 1, kita harus mengurangi ketergantungan kita pada komoditas. Kita harus bisa bikin barang jadi, R&D kita harus kuat. Terus kita harus bisa punya produk yang benar-benar bisa sustain di market secara global. Nah, kalau kita udah punya itu, maka lambat laun kekuatan mata uang kita juga akan meningkat. Betul banget, aku setuju banget sih. Jumlah impor setiap negara itu mempengaruhi mata uangnya. Jadi semakin banyak kita impor, mata uang kita juga semakin lemah. Terus mungkin solusinya kita kurang-kurangin impor deh. Tapi ya gimana ya? Bahkan guys, untuk beras aja ya, beras itu yang aku tahu, beras Indonesia masih impor juga. Kalian tahu kan, Indonesia itu kayak sumber daya alam gitu. Ibaratnya kita nanam padi di batu aja itu jadi saking suburnya tanahnya, tapi kenapa kita masih impor? Bilang iri ya iri sih sama negara Malaysia ya. Jujur sumber daya alam Malaysia tidak terlalu banyak dibanding Indonesia. Karena kalau kita lihat luasnya aja itu udah berbeda banget. Tapi mereka bisa mengelola dengan baik dan mereka bisa bersaing di dunia. Aku harap semoga Indonesia bisa memperbaiki ini. Dan pokoknya krisis moneter jangan sampai terjadi lagi sih. Aku selalu berdoa di akhir video semoga menjadi yang terbaik untuk negaraku dan juga negara Malaysia tentunya. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Dan buat teman-teman yang mau request boleh banget. Langsung saja kunjungi Instagram aku @adamprp atau langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, saya Adam PRP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.